Orang berjuang, santri sudah diajari mulai kecil alif, ba, ta, sampai ngaji Bukhari, Muslim, Minhaj, Abu Dawud. Diajari tafsir lagi, diajari ini, diajari itu, diajari ini, diajari itu, latih ini, latih itu. Akhir-akhirnya falam najid lahu azma, nakal. Apa enggak ini menyakitkan hati? Sangat menyakitkan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai mbah kita Adam alaihissalatu wassalam. Supaya kita ini memandang manusia itu ya manusia gitu. Si kakeknya manusia yaitu Adam alaihissalatu wassalam itu dulu juga sudah sebelum datang ke dunia ini sudah kena masalah, yaitu ditipu oleh syaitan. Padahal Allah SWT sudah berfirman kepada mbah kita Adam alaihissalatu wassalam, ini musuh kamu ini setan ini. Tapi yang aneh itu malah kakek kita itu mau menerima bisikan-bisikan daripada syaitan itu. Padahal sudah dipesan, inna hadza aduwwun laka wa li zaujik, ini musuh bagi kamu dan bagi istri kamu. Ini setan ini musuh bagi kamu dan bagi istri kamu. Maka hati-hati ini. Setan ini musuh bagi kamu dan bagi istri kamu. Bagi kiai dan bagi santrinya. Bagi amir dan bagi makmurnya. Bagi nabi dan bagi umatnya. Maka setan ini akan merusak kita itu dari macam-macam arah, hati-hati. Kalau nggak bisa diganggu lewat suaminya, ya akan lewat istrinya. Kalau tidak bisa diganggu lewat kiainya, ya akan lewat santrinya. Kalau tidak bisa diganggu lewat nabinya, akan diganggu lewat umatnya. Pokoknya terus. Ya, ini Adam alaihissalatu wassalam ini seorang nabi, seorang rasul, mendapatkan firman langsung dari Allah. Kok bisa ditipu sama iblis itu bagaimana? Ini pelajaran penting ini. Yang pertama kali, orang itu bagaimanapun alimnya, bagaimanapun derajatnya, bagaimanapun ilmunya, wa 'allama Adam al-asma kullaha, jangan kamu merasa aman dari syaitan. Ini pelajaran ini. Dan pelajaran yang kedua, kamu harus belajar adab. Jadi Adam alaihissalatu wassalam yang sudah dimuliakan begitu rupa oleh Allah, sehingga para malaikat pun disuruh sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Iblis yang tidak mau sujud dilaknat oleh Allah, begitu mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini ya. Bukan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu semua yang akan terjadi. Bahwa Adam ini akan ditipu oleh iblis, akan begini, Allah sudah tahu semuanya, tapi Allah memuliakan.
Ini menunjukkan untuk pelajaran adab buat kita. Walaupun kita ini melihat Nabi Adam itu telah membuat suatu kesalahan, tapi jangan kemudian kita tidak beradab kepada Nabi Adam ini. Kesalahannya orang-orang yang mulia, kesalahannya orang-orang yang istimewa, itu jangan kamu samakan dengan kesalahan manusia biasa. Orang-orang mulia ini kesalahannya itu ada hikmahnya. Allah memberikan kesalahan-kesalahan itu bukan untuk menghinakan mereka, tapi justru kesalahan-kesalahan itu akhirnya jadi asbab kemuliaan mereka. Ini Nabi Adam. Begitu juga kita kepada orang-orang soleh, kepada para ulama harus memandang seperti itu. Kalau ada ulama-ulama berbuat satu kesalahan, orang-orang soleh berbuat satu kesalahan, itu kamu jangan terus kemudian tidak beradab. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada Nabi Adam, tapi Allah tetap muliakan. Allah sujudkan para malaikat. Allah ajari dia macam-macam ilmu. Paham ya kawan? Maka dalam satu hadis dikatakan aqilu dzabil hayat atharatihim. Aqilu dzabil hayat atharatihim. Itu kamu baca di itu Muzilul Ilbas fil Ahadits al-Masyhurah bainan nas itu. Karangannya Anjiluni. Ada riwayat itu aqilu dzabil hayat afaratihim. Aqilu, maafkanlah dzabil hayat, orang-orang yang mulia, afaratihim, kesalahan-kesalahan mereka, ketergelinciran mereka. Jadi orang itu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang lurus. Kemudian terjadi kesalahan dikit-dikit, aqilu, maafkanlah dia. Misalnya kita ini berbuat dolim, orang sudah lurus, itu salah sedikit aja, kemudian kita coreng, sudah kita anggap nggak ada nilainya. Jangan begitu. Ada orang itu salah itu memang sudah wataknya itu senang salah. Nah itu orang begitu memang harus dihukum. Ada orang salah itu tidak sengaja salah, hanya satu keteledoran saja. Seperti Nabi Adam salah itu tidak niat salah, fanasya Adam. Beliau lupa, bukan sengaja salah. Tapi karena Nabi Adam ini orang yang sangat mulia, maka dikatakan wa fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Tapi sebelum Allah mengatakan fanasya Adamu fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Allah sudah berfirman dulu fanasya Adam falam najid lahu azma. Jadi Nabi Adam ini tidak ingin salah sebetulnya, tapi tergelincir. Tapi karena saking mulianya Nabi Adam, walaupun tergelincir sedikit pun sudah dapat teguran. Nah kita ini kepada manusia, kepada santri-santri, kepada umat Islam, itu kita harus hati-hati adab kita ini. Ada orang tergelincir, itu memang kullu bani Adam khata'un, biasa manusia tergelincir. Tapi kalau orang itu memang sudah wataknya jahat, nah ini harus ditegasi. Nah, orang tergelincir, siapa yang tidak tergelincir? Hanya para nabi saja yang maksum. Loh ini Nabi Adam ini maksum kok bisa salah? Nah ini Nabi Adam ini kan belum turun ke dunia ini kejadian ini. Kejadian itu belum turun ke dunia, ini baru
percobaan ini di sana, di surga. Diadakan satu tempat di surga itu untuk supaya Nabi Adam itu latihan mau ke dunia ini nanti akan menghadapi musuh namanya iblis itu. Sebagian ulama mempertanyakan, itu surga yang dimasuki Nabi Adam itu surga yang akan dimasuki kita nanti setelah kiamat, apa itu surga khusus untuk ujian gitu. Surga kok ada ujiannya, ada larangannya. Setan pun bisa masuk ke situ, itu surga apa itu? Jumhurul ulama mengatakan bahwa yang dimaksud surga itu juga surga yang akan dimasuki manusia nanti pada hari kiamat itu. Tetapi waktu itu memang dialih fungsikan. Fungsinya dirubah oleh Allah, yaitu dijadikan tempat ujian bagi Nabi Adam untuk latihan sebelum turun ke dunia. Orang sudah ke surga kok dikasih aturan-aturan, larangan-larangan. Lah kalau Allah mau melarang kenapa? Surga ya milik Allah, larangannya jadi Allah. Wong di surga kok setan bisa masuk. Lah kalau Allah masukkan kenapa? Setannya makhluk Allah, surga ya punya milik Allah. Jadi itu enggak usah dieskalkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa surga yang dimaksud memang surga khusus diciptakan oleh Allah untuk Adam sebagai tempat pelatihan itu. Wallahu ta'ala a'lam wa wallahu ta'ala alam bisawab. Ringkasnya semulaikan, sebelum Nabi Adam itu turun ke dunia ini sudah dikasih tahu bahwa dia akan dikasih musuh, yaitu iblis laknatullah alaih. Dan apa kerjanya musuh itu tadi? Musuh itu kerjanya bukan mau membunuh Adam, mau mukuli Adam, bukan. Musuh ini modelnya lain, ini modelnya itu. Musuh ini, sistemnya musuh ini, yaitu iblis laknatullah alaih, itu bagaimana anak Adam ini bermaksiat kepada Allah, akhirnya dapat hukuman dari Allah. Jadi iblis itu kerjanya bukan mencekik orang, membunuh orang, tidak. Dibunuh orang malah, kalau dibunuh malah enak orang itu. Kalau iman mati malah ke surga. Iblis gak mau bunuh orang. Bagaimana orang itu maksiat, sehingga akhirnya dihukum oleh Allah. Maka untuk menghadapi iblis ini kita harus punya pikiran yang sebaliknya iblis. Bagaimana? Yang kita pikirkan itu bagaimana orang itu taat kepada Allah sehingga akhirnya ditolong oleh Allah. Itulah kerja para nabi. Bagaimana orang itu taat sama Allah sehingga akhirnya dapat pertolongan Allah. Kerjanya iblis, bagaimana orang itu maksiat kepada Allah yang akhirnya dihukum oleh Allah.